Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing tentang menyiapkan dan menggunakan instrumen penelitian. Sebenarnya sharing ini tepat untuk atau bermanfaat untuk mahasiswa yang ingin melakukan penelitian ya. Ini saya spesifik ya, penelitian di bidang pendidikan, khususnya pendidikan matematik dan misalnya juga ingin menyiapkan penulisan artikel ilmiahnya. So, jadi untuk hari ini saya memberi judul presentasi saya tentang preparing and implementing research instrument. Jadi seperti apa sih ya kaidah pengembangan instrumen penelitian? Nah, sebenarnya instrumen penelitian ini alat yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang topik tertentu yang menarik. Jadi, kalau saudara misalnya ingin mengumpulkan data, dibutuhkan alat. Dibutuhkan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data tersebut. Nah, saat melakukan penelitian, Anda juga diwajibkan untuk mengimplementasikan instrumen yang sesuai. Jadi, kalau saya boleh bilang instrumen ini seperti alat yang sangat penting yang perlu yang krusial untuk dikembangkan oleh peneliti. Nah, perlu kepastian bahwa apa yang penelitian yang Anda lakukan atau juga instrumen yang Anda siapkan itu valid dan dapat diandalkan. Kalau tidak, maka kita tidak bisa melakukan atau mencari data yang sebaik-baiknya. Nah, kapan sih instrumen penelitian itu dikatakan valid ya? Jadi suatu instrumen dikatakan valid ada di bagian ini ya, bagian keempat yang saya tuliskan di sini. Jadi instrumen dikatakan valid ketika langsung menjawab ya pertanyaan penelitian saudara. Ya, jadi alat-alat yang digunakan ini dapat diandalkan untuk memberikan data yang tepat ya dan stabil dalam periode tertentu. Nah, data yang nantinya dihasilkan ya itu harapannya dapat konsisten dalam suatu periode tertentu. Nah, ini nanti kita akan belajar lebih dalam lagi apa itu konsistensi atau stabil ya, data yang stabil dalam periode tertentu. Nah, teman-teman mahasiswa atau Bapak Ibu semuanya, pedoman umum dalam mempersiapkan instrumen, saya ini coba membuat sebuah catatan gitu ya. Jadi ini bisa dijadikan alternatif pedoman bagi teman-teman yang ingin mempersiapkan instrumen penelitian. Saya selalu menyarankan ya untuk bisa melakukan penelitian pendahuluan ya. Misalnya penelitian pendahuluan ini Anda perlu untuk mengeksplorasi, membaca lebih banyak atau memeriksa sumber-sumber yang sudah ada yang terkait dengan apa yang saudara mau teliti. Nah, konsultasikan instrumen ya, instrumen atau penelitian yang saudara akan lakukan ke seseorang yang expert di bidang itu. Karena mungkin sebagai peneliti belia maupun peneliti yang sudah berpengalaman perlu juga mendapatkan masukan terkait dengan penyiapan instrumen penelitian ini. Nah, kemudian kuasai pedoman dalam mempersiapkan dan mengelola setiap jenis instrumen. Nah, instrumen yang saudara bisa siapkan perlu kita bisa memberikan klarifikasi ya pertanyaan-pertanyaan yang dibuat di awal. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, instrumen yang kita buat sebaiknya dapat menjawab pertanyaan penelitian spesifik. Jadi sesuaikan dengan kerangka analitik yang sudah saudara kembangkan. Nah, yang terakhir berdasarkan data
yang Anda butuhkan. Nah, ini perlu dicari tahu berapa jumlah orang yang mau dibutuhkan sebagai responden, sebagai subjek. Gitu. Nah, ada beberapa tipe-tipe instrumen, ya mungkin bisa lebih dari ini. Yang pertama adalah survei, ya seperti yang saya tuliskan di atas. Ada survei bisa saudara bisa menuliskan kuesioner. Kemudian ada wawancara sehingga saudara bisa melakukan atau membuat pedoman wawancara. Kemudian di situ ada tes tulis, ya biasa juga tugas atau masalah matematika yang kita berikan ke subjek peneliti kita. Nah, survei itu apa? Ya, survei itu sebenarnya berisi pertanyaan yang terencana, ya, yang dapat mengukur misalnya attitudes, perception, atau pendapat opinions. Nah, jadi respon yang diberikan oleh subjek penelitian itu atau partisipan itu secara langsung dapat mengarah ke spesifik pertanyaan penelitian yang dibuat. Jadi untuk survei ini bisa dibilang dapat dalam bentuk interview atau kuesioner. Ada 3 pertanyaan yang dapat kita gunakan untuk ketika kita melakukan survei. Yang pertama adalah recall. Recall type of questions ini sebenarnya adalah pertanyaan-pertanyaan ya yang menanyakan informasi yang secara spesifik. Seperti berapa umurnya, berapa lama kerja di sini, alamatnya di mana, udah berapa lama mendalami hal ini. Jadi spesifik. Itu kan recall. Ada juga pertanyaan yang kita sebut sebagai recognition. Pertanyaan recognition itu misalnya begini, kita bisa menanyakan respon terhadap suatu pertanyaan yang spesifik. Misalnya multiple choice ya, in terms of multiple choice, atau misalnya ada skala, rating scale format. Jadi ini adalah pertanyaan yang kita sebut sebagai recognition. Kemudian ada tipe yang ketiga, itu namanya open-ended. Jadi open-ended type of question ini sebenarnya mengarahkan ke explanation, brief explanation ya, penjelasan brief explanation, penjelasan yang secara spesifik, detail, impresif dari responden atau partisipan. Oke. Nah, ini ada beberapa contoh yang saya akan share untuk teman-teman semua terkait dengan instrumen ya. Instrumen di sini kebetulan ini adalah salah satu hasil penelitian saya dan tim, instrumen terkait dengan tugas matematik ya, dan ada interview guideline. Jadi ini salah satu hasil penelitian yang sudah dipublikasikan di jurnal international, reputable journal. Temanya di sini proses kognitif dalam menyelesaikan masalah matematika. Nah, ketika kita akan melakukan atau mengeksplorasi bagaimana sih proses kognitifnya siswa, bagaimana sih proses kognitifnya peserta didik dalam menyelesaikan masalah X katakanlah, kita harus sudah punya framework ya. Nah, framework of analysis student cognitive process. Nah, di sini framework ini berasal dari mana? Framework yang saya tunjukkan di slide ini itu sebenarnya ada di literatur sebelumnya. Jadi kita tetap masih menggunakan referensi sebelumnya. Nah, kemudian dari pegangan referensi katakanlah tadi ya, struktur tadi ya. Nah, kita buat mathematical task. Nah, karena tadi itu menyelesaikan masalah tertentu ya, kita tentukan topiknya apa. Ini pada saat waktu penelitian ini kita spesifik ke materi konservasi luas. Jadi kita membuat semacam soal gitu ya, atau masalah kepada siswa. Di sini tugasnya seperti ini. Eko gets an assignment from his father to give the suitable price tag. Jadi dia harus menentukan harga untuk
untuk ini ya, untuk barang-barang yang ada di sini. Kemudian ada standarnya. For rectangular piece of the wood measuring 12 times 10 centimeters, price-nya 24.000 Indonesian rupiah. Nah, dia harus bisa menentukan ini kalau segini 24.000 yang ada di sebelah kiri. Sorry, sebelah kiri ya. Oke. Nah, kemudian jadi berapa kalau harga-harga yang ada di atas nih, yang saya tunjuk nih. Nah, ini adalah contoh instrumen mathematical task. Kemudian, nah ini contoh protokol untuk interviewing the subject. Jadi again ketika kita interview ya akan melakukan interview, kita harus punya guideline dulu. Ini apa sih yang mau saya tanyakan ke mereka gitu ya. Jadi jangan tidak ada guideline gitu. Ini saya arah wawancaranya mau kemana. Jadi kalau tidak ada guideline itu seperti nanti kayak bingung gitu ya. Ini maunya kemana. Nah, jadi ini saya beri contoh. Jadi masih terstruktur ya. Jadi sebenarnya untuk interview itu masih ada beberapa tipe. Ada yang free form ya, terstruktur, semi terstruktur. Nanti kalian akan pelajari juga di next video. Jadi untuk contoh ini saya menggunakan cognitive process. Jadi teorinya tetap kita gunakan. Ya. So for example, ketika ada teori terkait dengan cognitive process, which is comprehending linguistic and numerical information in the problem, kira-kira example of item question-nya seperti apa? Ya, nah jadi kita bisa merancang examples of question-nya based on the cognitive process, the guideline itu tadi. Ya, ini salah satu bentuk dari questions ya, question untuk interview. And nah ini selanjutnya nih. Jadi kita punya beberapa hal ya di sini, ada predicting outcome, ada detecting, correcting. Nah, tell me how do you convince yourself about your answer. Ini detecting, mendetek apakah dia memang benar-benar yakin dengan jawabannya gitu ya. Kemudian bisa jadi misalnya di teori cognitive process itu ada predicting outcome. Jadi ketika predicting outcome ini, what happened ya? What might happen if you carry out your plan, for example. Nah, ya. Jadi itu tadi beberapa contoh. Ini ada contoh yang lain. Saya pindah dulu. Nah, contoh yang lain di sini adalah proses literasi matematika. Nah, ketika topik tema kita adalah proses atau literasi matematika, kita sudah punya namanya teori terkait dengan literasi matematika. Nah, teman-teman ini contoh topik di literasi matematik. Ini ada teorinya, ya bisa dibaca sendiri nanti. Nah, saya pindah ke sini supaya bisa terbaca. Jadi kalau misalnya membuat lembar pedoman wawancara terkait profil literasi matematik siswa, jadi kita juga melihat sebenarnya proses literasi matematik atau literasi matematik siswa itu seperti apa berdasarkan teori. Nah ini ya, jadi misalnya di sini merumuskan situasi secara matematik or formulate. Nah di sini data yang diharapkan adalah cara siswa menerima dan memahami masalah kontekstual. Jadi reading and comprehension. Gimana memperoleh data? Nah, di sini kita tanya, pernah menjumpai konteks ini enggak? Paham enggak perintah soalnya dan seterusnya. Ya, jadi ini adalah contoh pedoman wawancara untuk yang literasi matematik. Ada juga nih, apa yang kamu rencanakan? Karena terkait dengan proses ya, proses merumuskan situasi secara matematik. Jadi perlu ditanya dulu apa yang direncanakan dan seterusnya. Kemudian nih ada juga ada proses matematik yang namanya employ, menerapkan konsep, fakta, prosedur, dan penerapan matematik. Nah, untuk memperoleh datanya, misalnya kita
minta siswa menjelaskan prosedurnya ya jadi data perolehan data kita ini kita bisa melakukan penggalian ya gimana prosedur dia sudah mengerjakan siswa misalnya sudah mengerjakan soal dengan strategi dia. Cuman karena kita ingin tahu bagaimana misalnya literasi matematikanya atau kemampuannya dia, prosesnya dia, maka perlu konfirmasi ya, wawancara yang lebih mendalam terkait apa sih yang sudah dikerjakan, prosedur matematika apa sih yang sebenarnya sudah dilakukan oleh siswa, ya. Ini jadi ada beberapa cara memperoleh data, nampak di sini. Kemudian bagaimana misalnya mengevaluasi misalnya, kita bisa tanyakan, "Yakin nggak dengan jawabanmu?" Ya. Kemudian kemungkinan jawaban benar yang lain ada nggak? Nah, itu jadi kita mengkonfirm, kita perdalam. Ya, ini terkait dengan mungkin bisa saya bilang penelitian yang kualitatif ya. Jadi penelitiannya kita eksplor lebih dalam untuk hal ini. Jadi data ada proses apa yang ingin kita cari, kemudian datanya apa saja sih yang mau didapetin datanya dan bagaimana cara memperolehnya. Nah, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sebagai peneliti yang beginner gitu ya, untuk mengembangkan instrumen penelitian. Terima kasih, sampai bertemu di next video.